Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mengawali penghayatan akan jalan kemenangan Kristus melalui ibadah Rabu Abu. Kita dipanggil untuk kembali merefleksikan kerapuan kita sebagai ciptaan. Namun dalam kerapuan itu, percayalah bahwa Allah memberikan anugerahnya dengan berlimpah-limpah. Adapun tema ibadah Rabu Abu kali ini adalah pertobatan awal menuju kemenangan Kristus. Mari kita bersama menyiapkan hati untuk memasuki peribadatan ini. Saudaraku, mari kita memulai retret agung kita selama 40 hari ini dengan hati yang haru, penuh syukur sekaligus penuh kegembiraan akan kemenangan Kristus. Bersama-sama kita ungkapkan pujian melalui Kidung Jemaat 23. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengawali ibadah Rabu Abu ini dalam sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit bumi dengan segala isinya dan yang setia kepada umatnya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu kita menyadari bahwa abu di dahi kita bukan polesan atau hiasan, melainkan sebuah tanda bahwa kita sedang membuka diri tentang sebuah kesadaran bahwa kita hanyalah debu dan kelak kita akan kembali kepada debu. Kita rindu untuk hidup dalam kerendahan, sebab dalam kerendahan itulah kita bersama diperkenan menggapai kemenangan hidup bersama Kristus. Sebelum kita melanjutkan peribadatan kita, bagi ibu bapak saudara yang sudah menyiapkan abu dicampur dengan minyak, kita akan bersama-sama mengadakan ritual pengolesan abu di dahi kita dengan tanda salib dan pengucapan bertobatlah dan terimalah Injil. Akan saya mulai. Bertobatlah dan terimalah Injil.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita akan ungkapkan pujian melalui Kidung Jemaat 25. Kidung Jemaat 25. Sebelum kita bersama-sama menerima firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkau yang boleh kami kenal, kami sapa, kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Allah yang senantiasa menjagai seluruh keberadaan kehidupan kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya atas kami. Kami bersyukur kalau hari ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh mengingat kembali akan kerapuan kami. Dan kami boleh juga mengingat di dalam kerapuan kami, Engkau tidak membiarkan kami sendirian. Dengan anugerah-Mu yang berlimpah-limpah, Engkau mengangkat kami dan memampukan kami melanjutkan sisa waktu hidup pemberian Tuhan hingga sampai kesudahannya. Bahkan hari ini, Engkau memperkenankan kami beraktivitas dan kami boleh mengakhiri aktivitas itu pada saatnya. Dan saat kami bersama-sama tundukkan diri di hadapan Tuhan, kami memohon rahmat-Mu untuk kami boleh menerima firman-Mu, boleh menyimpan setiap perkara yang kami dengar, dan kami mencoba untuk melakukannya. Hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, biarlah Tuhan juga berkenan memakainya, sehingga apa yang keluar dari mulut, bibir, lidah, pemikirannya hanyalah kehendak Tuhan yang terjadi. Menyerahkan waktu ini sepenuhnya dari awal hingga akhir ke dalam tangan kuasa Tuhan. Urapi dan kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, juga tempat di mana kami berbakti bersama. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita hendak bersama-sama menggumuli firman Tuhan melalui kesaksian Matius 6. Ayat yang pertama sampai ke-6 dilanjutkan ayat yang ke-16 sampai 21. Matius 6 ayat yang pertama sampai ke-6 dilanjutkan ayat yang ke-16 sampai 21. Ada beberapa perikop yang hendak bersama-sama kita gumuli pada saat ini.
Tetapi janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengah dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengah dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikian panjang pembacaan saya, dan yang berbahagia tentu kita semua yang mau mendengar, memelihara firman Tuhan, bahkan melakukan dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita hendak bersama-sama menggumuli sebuah tema pertobatan awal menuju kemenangan Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengingat beberapa tahun belakangan ini kita tidak mengadakan persekutuan doa atau ibadah berkaitan dengan Rabu Abu. Biasanya kita mendapatkan olesan di dahi kita dengan ungkapan bertobatlah dan percayalah kepada Injil atau terimalah Injil. Tetapi untuk beberapa tahun belakangan ini kita harus berada di rumah masing-masing. Kalau kita menyempatkan diri untuk menyiapkan abu beserta dengan minyak, kita oleskan di dahi kita. Tetapi prokes mengakibatkan kita terhalang oleh semuanya. Yang penting bukan olesan abunya, tetapi penyadaran di dalam diri kita bahwa kita adalah rapuh, kita lemah, kita terbuat dari debu, abu, dan akhirnya akan kembali kepada debu atau abu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Melalui bacaan kita pada sore hari ini, Matius 6 ayatnya yang pertama sampai ke 6, dilanjutkan 16 sampai 21. Tuhan Yesus menyoroti beberapa hal di sana yang kadangkala bisa menjadikan manusia terjatuh ke dalam dosa, menjadikan manusia sombong, menjadikan manusia ria, dan menjadikan manusia tidak ingat lagi akan keberadaannya. Sehingga Tuhan Yesus perlu mengingatkan melalui ayat-ayat kita sore hari ini. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Itulah peringatannya. Mengapa Tuhan Yesus harus memperingatkan ini? Karena memang pada zamannya ada banyak orang yang melakukan itu. Mereka melakukan ritual-ritual ibadat supaya dilihat orang, supaya dipuji orang. Ya, kita juga harus menyadari sih sebenarnya kita perlu pujian, kita perlu penghargaan, kita perlu sanjungan. Tetapi bukankah sanjungan manusia, penghargaan manusia kadangkala hanya sebuah kamuflase, lip service saja, supaya kita menjadi senang. Sehingga itulah yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus, hanya Bapamu saja yang akan memberikan upah kepadamu. Dan nampaknya kebiasaan-kebiasaan peribadatan ini bukan hanya pada zamannya, tetapi hingga sampai sekarang. Ada 3 hal yang disoroti oleh Tuhan Yesus di ayat-ayat kita, supaya kita menyadari, supaya kita bertobat, karena pertobatan itulah jalan menuju kemenangan Kristus. Kita boleh memperoleh kemenangan Kristus ketika kita menghentikan upaya-upaya manusia untuk mendapatkan pujian-pujian dari sesamanya. Bagian yang pertama, Tuhan Yesus mengatakan tentang sedekah, tentang persembahan. Tuhan Yesus mengatakan, apa yang kamu berikan melalui tangan kananmu, janganlah tangan kirimu melihat. Itu artinya ketika kita memberikan sedekah, ketika kita memberikan persembahan, biarlah Tuhan sendiri yang mengetahui, karena semuanya itu sebenarnya tertuju kepada Tuhan. Yang sering kali terjadi dalam kehidupan kita, dulu ketika kita beribadah belum seperti yang sekarang ini, ada beberapa kebiasaan yang dilakukan. Mungkin ya, tangan saku kanan diberikan 10.000, saku kiri diberikan 5.000. Kalau persembahan itu di awal sebelum khotbah, kita bisa memberikan apa saja. Tetapi ketika persembahan itu diberikan di akhir khotbah, kadangkala orang berpikir, apakah khotbah ini menarik? Kalau memang menarik, menyukakan hatiku, mengubah kehidupanku, uang yang 10.000 itulah yang aku berikan. Tetapi yang 5.000 tetap berada di kantong. Atau biasanya orang memberikan persembahan, bisa jadi bahwa ketika dia memberikan persembahan dengan uang besar, ditenteng-tenteng supaya orang lain melihat, oh ternyata yang dimasukkan ke kantong itu adalah warna merah, bukan yang biru-biru itu, atau bahkan bukan yang kluwus itu. Orang begitu bangganya memasukkan uang itu ke dalam kantong. Atau ketika kita mengadakan kunjungan-kunjungan sosial, lalu kita minta untuk dipublikasikan, kita mengundang wartawan sebanyak-banyaknya bahwa apa yang kita lakukan ini baik dan biarlah ditiru oleh banyak orang, dan kita mendapatkan penghargaan dari mereka. Kita diingatkan, kita ditampol. Saya tidak membicarakan kita yang berada di tempat ini. Saya tidak membicarakan kita yang sedang beribadat pada saat ini. Tetapi jangan sampai kita terjatuh kepada kebiasaan-kebiasaan yang seperti itu. Karena bagaimanapun juga ketika kita menerima limpahan berkat dari Tuhan, apapun itu,
mestinya kita juga menjadi berkat bagi orang lain sebagai ucapan syukur kita. Apa yang kita lakukan bukan untuk memperoleh surga, saudara. Apa yang kita lakukan bukan untuk memperoleh kemenangan hidup, tetapi sebagai ucapan syukur kepada Allah, karena Allah sudah memberkati kita, Allah sudah memenangkan kita terlebih dahulu, Allah sudah menyelamatkan kehidupan kita. Sehingga ya sudahlah, sebanyak apapun yang kita persembahkan, sebanyak apapun yang kita sedekahkan, biarlah Tuhan yang mengetahui dan memberikan upahnya. Upahnya adalah kelegaan hati. Sebagai manusia yang rapuh, ternyata Tuhan masih memberikan kemampuan dan kekuatan kepada kita untuk berbagi. Di tengah-tengah situasi kondisi yang serba sulit ini, ternyata Tuhan masih memberikan kerelaan kepada kita untuk kita saling memberi. Yang kedua, saudara, Tuhan Yesus mengungkapkan tentang doa. Doa itu adalah hubungan pribadi kita dengan Allah, yang semestinya itu adalah sebuah privasi. Hubungan yang harmonis dengan Allah, kita berkomunikasi dengan Allah secara pribadi. Sehingga hendaklah apa yang kita lakukan itu biarlah orang lain tidak tahu apa isi hati kita. Karena itulah yang seringkali dilakukan oleh banyak orang pada zamannya, bahkan mungkin hingga sampai saat ini. Apa yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus nampaknya bukan hanya kenyataan yang terjadi pada masa lampau, tetapi seperti nubuatan yang harus terjadi pada masa kini. Saat orang ingin menunjukkan kesalehannya, ketaatannya kepada Tuhan, doanya yang tulus mungkin dia rasakan kepada Tuhan harus dilihat oleh banyak orang. Sehingga kadangkala kita menyediakan diri di jalan-jalan, bahkan di tengah jalan, mungkin mengganggu orang lain, tetapi itu tidak kita sadari. Yang penting orang lain tahulah kesalehanku. Aku berdoa kok, aku sembahyang. Aku menyembah kepada Hyang, pencipta langit dan bumi itu. Supaya orang juga tahu bahwa aku ini beriman. Atau mungkin kita berdoa dengan suara yang lantang di tengah jalan atau di pasar-pasar, supaya orang juga memuji perbuatan kita, walau yang terjadi sebaliknya. Dan melalui perbuatan-perbuatan itulah Tuhan Yesus menegur kita semua. Kalau relasi itu adalah relasi antara kita dengan Tuhan, biarlah itu semua kita lakukan secara tersembunyi. Bahkan sebenarnya ada kebiasaan dalam kehidupan bangsa Israel yang beragama Yahudi itu, mereka memiliki tempat yang dinamakan Tamaeyon. Gambarannya adalah semacam lemari doa yang sejatinya adalah ruangan doa mereka. Jadi kalau Tuhan Yesus mengatakan masuklah ke dalam kamar, tutuplah, bukan hanya sekedar masuk kamar dan menutup, tetapi di ruangan doa itu, di ruangan yang kedap suara itu, kita bisa mengungkapkan keluh kesah kita, unek-unek kita, kemarahan kita, kekesalan kita, tanpa harus memiliki rasa khawatir diketahui oleh banyak orang.
Kita menyerukan semuanya itu kepada Tuhan. Kita berkomunikasi kepada Tuhan, meratap, menjerit, meronta, mengeluarkan semuanya, supaya kita menjadi lega. Dan itulah upah kita. Kita memperoleh pemulihan, kita memperoleh pencerahan-pencerahan, karena kita mengalami perjumpaan yang intim dengan Tuhan. Itulah upah kita. Kita merasakan kelegaan saat kita bisa berbincang dengan Tuhan dengan bebasnya. Ketika kita bisa meluapkan emosi-emosi kita, kemarahan-kemarahan kita, lalu kita dibuat lega. Hidup kita diperbaharui oleh Tuhan. Itulah yang dimaksudkan oleh Tuhan. Dan secara yang ketiga, ketika kita berpuasa, apakah orang Kristen, apalagi Kristen GKJ, boleh berpuasa? Boleh sebenarnya, tidak ada larangan. Kalau toh di dalam Injil kita mengatakan bahwa selama pengantin itu masih bersama-sama dengan kita, untuk apa kita berpuasa? Bukankah sekarang ini sang pengantin itu sudah berada di surga maha mulia, sehingga kita layak untuk melakukan puasa? Tetapi yang dikhawatirkan di sana adalah keterjatuhan kita kepada ritual-ritual itu. Melakukan kewajiban ibadahmu itu yang seringkali menjatuhkan hidupmu ke dalam lumpur dosa. Dan nampaknya itu hingga sampai sekarang kan. Ketika tujuan kita berpuasa adalah kita mampu merasakan apa yang orang lain rasakan. Kadang-kala kita diajak mengingat, berempati kepada mereka yang satu hari makan sekali saja kesulitan. Ayo kita berempati kepadanya dengan jalan kita mengurangi makan, atau bahkan makan sehari sekali saja, supaya kita bisa solider terhadap mereka. Ketika zaman dahulu nenek moyang kita, orang-orang tua kita berpuasa, sebagai orang Jawa biasanya mereka berpuasa ngebleng istilahnya. 40 hari, 40 malam tidak makan, tidak minum. Itu bisa dilakukan. Atau ngerowot, yang mereka makan adalah umbi-umbian. Atau mutih, nasi putih doang dan air bening doang. Atau Senin Kemis, berpuasanya hanya Senin sama Kemis. Itu semua dilakukan bukan hanya sekedar mengurangi berat badan, bukan hanya sekedar untuk diet, tetapi yang pertama tadi empati terhadap mereka yang tidak bisa makan. Lalu yang kedua, mendekatkan diri kita kepada Tuhan, sehingga apa yang diungkapkan oleh Tuhan, sudahlah jangan sampai orang lain tahu. Basuh mukamu, sisir rambutmu, beri minyak, supaya tetap segar. Dan orang lain tidak mengira kalau kita sedang berpuasa, karena hubungan itu adalah hubungan dengan Tuhan juga. Hubungan batin kita dengan Tuhan. Dan artinya ketika puasa itu yang dimakan yaitu kesederhanaan. Bukan hal-hal yang mewah, bukan hal-hal yang megah, bukan hal-hal yang mahal, yang sering kali aku belum pernah makan lalu aku harus makan. Yang biasanya tidak ada, aku harus mengada-adakannya. Dan itulah nubuat yang terjadi pada masa kini dengan ritual atau kewajiban agama kita. Maunya kita berempati kepada orang lain, tetapi yang terjadi adalah sebaliknya, kita terjatuh ke dalam dosa. Karena nampaknya ketika kita berpuasa, lalu kita membuka diri atau membatalkan puasa itu,
dengan cara-cara yang berlebih-lebihan. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh nenek moyang kita tempo dulu. Dulu kalau makanan sehari-hari nasi dengan tempe, ya ketika kita membatalkan puasa, nasi dan tempe itulah yang kita makan. Karena itu yang dimakan oleh orang yang di sana yang sehari sekali hanya makan pakai nasi putih dan tempe doang. Tetapi apa yang terjadi sekarang ini, saudara? Ada banyak dari kita yang ketika puasa malah menghabiskan banyak uang untuk memenuhi kebutuhan perut kita. Emangnya setiap hari kita makan kolak? Emangnya kita setiap hari makan lalu disertai dengan dessert, es puding, es campur, es degan? Tidak. Artinya lalu kita terjatuh tidak lagi bisa berempati kepada orang lain, karena orang lain tetap memakan nasi putih dengan tempenya, sedangkan kita makan dengan lauk pauk yang begitu luar biasa disertai dengan banyak hal yang lain. Itulah keterjatuhan kita, saudara. Dan melalui hal-hal yang seperti itulah Tuhan mengkritik kita, memberikan masukan kepada kita, mengingatkan kita. Kalau yang seperti itu sudahlah dipuji orang. Apalagi ketika melarang orang lain membuka warung makan, melarang orang lain tidak boleh makan di hadapan umum, ingin menunjukkan kepada dunia bahwa aku ini sedang berpuasa. Hormatilah aku, hargailah aku, anggaplah aku, pujilah aku, karena selama 40 hari aku lagi puasa loh. Dan yang seperti itu sudah mendapatkan pujiannya. Tetapi bagi setiap orang yang menarik diri untuk tetap bisa berempati, untuk tetap bisa mendekatkan diri kepada Tuhan, hendaklah jangan sampai orang lain mengetahui apa yang kita lakukan. Sehingga di bagian perikop terakhir, ketika kita diajak untuk janganlah mengumpulkan harta di bumi, karena ngengat karat itu merusakkan, bahkan pencuri merampok, mencuri semuanya itu benar adanya. Yang Yesus ingin ungkapkan bukan kita mengumpulkan amalan-amalan baik kita. Sekali lagi saya tegaskan bahwa kita terlebih dahulu sudah menerima keselamatan dari Tuhan. Kita sudah menerima anugerah rahmat kasih karunia-Nya. Kita sudah memperoleh banyak sekali berkat yang dari Tuhan. Sehingga kalau kita melakukan sesuatu, itulah ungkapan syukur kita kepada Allah. Bukan untuk nabung amalan supaya kita masuk ke dalam kerajaan surga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan demikian apa yang kita lakukan? Ketiga hal tadi ketika kita melakukan dengan baik dan benar, itulah harta kita yang tersimpan di dalam surga. Kita mengiyakan apa yang Yesus ungkapkan. Kita melakukan apa yang Yesus ingin kita lakukan. Kita setia menjalani semuanya itu dengan baik, sehingga kita diperkenan kepada Tuhan. Itulah pertobatan kita. Kita berbalik dari apa yang kita lakukan, kebiasaan-kebiasaan, kewajiban-kewajiban agama kita yang seringkali menjatuhkan kita ke dalam dosa. Kita berbalik. Peribadatan kita, kewajiban agama kita adalah milikku dan Tuhan yang mengetahuinya. Sehingga pada masa 40 hari yang akan kita lalui bersama, saudara, sebagai sebuah gereja, kita hendak bersama-sama berempati. Kembali lagi itu, kita menyertakan apa yang kita wajib lakukan, menyisihkan sebagian harta milik kita. Di akhir nanti
ketika kita mengumpulkan aksi kasih Paskah. Kita memohon kepada Tuhan, biarlah apa yang kita kumpulkan selama 40 hari benar-benar bermanfaat bagi mereka yang memang berada dalam kekurangan mereka. Kita mampu berempati kepada mereka, kita mampu menolong mereka, kita mampu berada pada posisi mereka. Dan itulah yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita dimampukan untuk menjalani semuanya itu. Bukan upah manusia yang kita harapkan, tetapi upah dari Bapa di dalam surga. Itulah yang sempurna, itulah yang kekal, yang hendak menjadi bagian dari kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh untuk kita. Bersama-sama kita datang pada Tuhan di dalam doa, kita berdoa. Senantiasa kami mengucap syukur atas kasih setia, rahmat, karunia yang tercurah dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Engkau begitu baik kepada kami. Kami boleh Tuhan tolong. Kami boleh Tuhan angkat dari lumpur dosa. Sehingga kewajiban-kewajiban agama kami yang kami lakukan itu adalah ungkapan syukur kami atas kasih karunia itu. Tuhan, mampukan kami menjalani hari-hari panjang kami, retreat agung kami selama 40 hari ke depan, untuk kami boleh mengingat orang-orang yang berada di bawah kami, yang harus kami tolong. Tuhan, mampukan kami menyisihkan sebagian dari harta kami untuk kami kumpulkan pada akhirnya menjadi wujud aksi kasih Paskah bagi mereka yang kekurangan. Ajar kami untuk kami boleh menjadi berkat saat kami mengingat begitu banyak berkat yang tercurah dalam kehidupan kami. Ajar kami boleh berada pada posisi mereka, sehingga kami boleh memperdiri kami untuk tidak berbuat lebih, bahkan terjatuh ke dalam dosa. Terima kasih atas kesempatan pada saat ini. Kami boleh memahami akan kerapuan kami, kelemahan kami. Bahkan kami boleh mengingat kembali bahwa kami ini debu dan kembali kepada debu. Artinya tidak ada hal-hal yang boleh kami kumpulkan berlebihan, karena pada akhirnya nanti kami kembali kepada Tuhan dengan ketelanjangan. Terima kasih Tuhan atas kehidupan yang masih Engkau percayakan bagi kami. Berdoa untuk setiap mereka yang letih, lesu, dan berbeban berat. Angkat setiap permasalahan dan pergumulan berat mereka. Gantikan dengan kekuatan penghiburan yang berasal dari Tuhan. Dan kami percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kami sendirian melewati persoalan yang semakin berat ini. Kuasa-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Bahkan kami juga percaya bahwa Tuhan turut campur tangan di dalam penanganan COVID-19. Sehingga tidak lama lagi kami boleh terbebas dari COVID itu. Kami boleh kembali merayakan hari-hari kemenangan Tuhan dengan baik. Kami boleh bebas memuji memuliakan nama Tuhan, merenungkan firman-Mu tanpa ada batasan-batasan yang mengikat kami. Dan di tengah-tengah perhimpunan kami tetap kami memohon, biarlah Tuhan mendengar apa yang menjadi seruan pribadi kami. Saatnya bagi kami untuk mengakhiri peribadatan kami. Tuhan, jagai hati kami, Tuhan urapi kami dengan Roh Kudus-Mu,
Bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Bilur-Mu menyembuhkan setiap sakit penyakit yang ada di dalam tubuh kami, baik fisik maupun mental kami. Dan inilah syafaat-syafaat kami, setiap dosa, pelanggaran, kesalahan di hadapan Tuhan, Tuhan mengampuni. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, mengucap syukur dan memohon berkat Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri peribadatan Rabu Abu pada saat ini, dan kita akan angkat pujian dari Kidung Jemaat 145. Kidung Jemaat 145. Akhirnya, arahkanlah hati dan jiwamu kepada Allah yang berlimpah rahmat dan kasih setia. Tuturkanlah dan saksikanlah cinta Kristus pada dunia, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita selesai. Tuhan senantiasa menyertai kita. Salam sehat dan terus semangat.